Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ibu Bapak, Saudara-saudari, akhir-akhir ini saya lagi mencoba untuk menanam benih ketumbar serta mint dari bijinya. Nah, waktu awal-awal menanam, saya berpikir bahwa ya seperti biasa diberikan media tanam, taruh bijinya, lalu kemudian disiram atau dikasih air. Tapi kemudian saya pelajari bahwa ternyata benih-benih itu membutuhkan air yang lebih banyak dari benih-benih yang lain yang biasa saya tanam. Dan karenanya kemudian saya mulai menambahkan lebih banyak air, khususnya bagi ketumbar. Saya kemudian mencoba untuk menanam pakcoy. Tidak banyak air yang saya siram, cukup untuk membuat dia lembab. Ternyata benihnya bisa berkecambah dan kemudian bertumbuh. Ibu bapak saudara-saudari, untuk bertumbuh maka setiap tanaman tentu membutuhkan selain media tanam, matahari, namun juga air. Nah, air yang dibutuhkan berbeda-beda antara satu tanaman yang lain dengan yang lainnya. Ibu bapak saudara-saudari yang di rumahnya juga punya tanam-tanaman tentu akan tahu bahwa tanaman mana yang harus setiap hari disiram pagi sore dan tanaman mana yang cukup sehari disiram, atau yang bahkan justru jangan terlalu sering-sering disiram setiap hari. Kalau tidak, nanti dia akan busuk. Setiap tanaman membutuhkan intensitas air yang berbeda untuk bertumbuh. Namun semua tanaman tentu membutuhkan air untuk bertumbuh. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari kasih Tuhan, saya mengingat sebuah firman Tuhan dari dalam Mazmur pasal yang pertama, Mazmur 1, di dalam ayat yang ketiga firman Tuhan mengatakan, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Ini gambaran tentang orang benar, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tentu ini adalah jenis tanaman yang membutuhkan banyak air untuk bisa bertumbuh dan kemudian berbuah. Nah, namun saya juga memikirkan bahwa ketika sebuah tanaman ditanam di tepi aliran air, maka tentu bukan hanya dia ditanam berdiam diri di tempat itu, bukan. Namun ia harus mengusahakan agar akar-akarnya mencapai aliran air yang ada. Agar akar-akarnya dapat terus menembus tanah atau bahkan batu-batuan yang keras demi mencapai sumber air. Jika tidak, maka tentu tanaman itu tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Misalnya, kita menanam dalam sebuah pot. Lalu potnya kita taruh di sebelah sumur atau kita taruh di sebelah keran air. Apakah otomatis tanaman itu akan bertumbuh? Pasti tidak. Tetap harus disiram. Ketika kita menjadi orang benar, maka kita menjadi orang yang ditanam di tepi aliran air, dekat dengan sumber kehidupan itu. Untuk kita dapat hidup sebagai orang benar dengan benar, maka kita perlu terus juga mencapai sumber kehidupan itu dengan bergaul secara akrab dalam doa-doa kita, dengan bergaul dengan akrab dalam firman Tuhan, dengan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan dan berusaha melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah yang kemudian akan membuat hidup kita berbuah dan orang-orang lain akan bisa melihat buah-buah kehidupan yang kita hasilkan sebagai orang-orang benar. Ibu bapak saudara-saudari, semoga kita semua menjadi benar-benar orang benar yang menjalankan hidup dengan benar di hadapan Tuhan dan bersama kita. Mari kita menaikkan doa kita. Tuhan yang Maha Kasih, kami membawa doa-doa syafaat kami di malam ini, Tuhan, karena kami percaya Engkau mendengar. Dan biarlah Tuhan di dalam doa-doa ini,
Kami merasakan aliran-aliran air kehidupan yang terus memberikan kami kekuatan, hikmat, dan semangat untuk menjalankan kehidupan kami hari demi hari. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap umat-Mu yang sedang berada dalam pergumulan di masa ini. Dengan berbagai persoalan yang datang terkadang silih berganti, namun juga biarlah kekuatan Tuhan tak pernah berhenti bagi kami. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka atau kelemahan fisik mereka. Kiranya Tuhan Engkau yang terus juga memberikan kesembuhan, pemulihan, bahkan juga semangat kepada mereka untuk menjalankan semua tahap demi tahap perawatan yang ada. Kami berdoa untuk keluarga Oma Haryani Senjaya yang telah berpulang pada hari Senin yang lalu. Biarlah kiranya seluruh keluarga tetap ada dalam tangan pengasihan Tuhan dengan kekuatan dan penghiburan-Mu. Kami menaikkan doa juga ya Tuhan untuk rencana-rencana kehidupan umat-Mu, juga untuk rencana pemberkatan nikah esok hari, Saverin serta Surya. Biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang berkenan memberkati mereka di dalam kebaktian pemberkatan dan juga dalam sepanjang kehidupan rumah tangga mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana baptisan bagi saudara Iwan dan saudara Ricky yang akan dilaksanakan minggu depan. Biarlah kiranya segala pelayanan dapat berlangsung dengan baik, dan baptisan nanti terus juga menjadi satu pegangan iman bagi mereka untuk menghayati kehadiran Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-Mu di masa pandemi ini. Biarlah pelayanan gereja-Mu dapat terus juga berlangsung untuk menguatkan umat dimanapun berada. Dan kami berdoa untuk berbagai rencana kegiatan bulan keluarga yang akan dilangsungkan di bulan Oktober nanti. Semua persiapan dan setiap pihak yang terlibat kiranya bisa melangsungkan segala sesuatunya untuk menolong kami kembali menghayati dan mensyukuri kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk aparat pemerintah, aparat keamanan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, khususnya juga di dalam menghasilkan kebijakan dan langkah-langkah strategis di masa pandemi ini untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kami berdoa untuk berbagai pembangunan yang dilakukan di Jakarta dan khususnya juga di berbagai pelosok-pelosok daerah, agar semuanya terus juga membuat kami dapat terbangun di dalam segala bidang, segala sektor kehidupan masyarakat, dan kami menjadi bangsa yang kuat dan bahkan juga maju di dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Tuhan, kami membawa doa-doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau mendengar, dan biarlah kiranya di malam hari ini kami dapat juga beristirahat dalam lindungan-Mu, dan esok hari kiranya bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, selamat melanjutkan kegiatan kita di malam hari ini. Sampai nanti malam kita beristirahat, dan esok hari bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru bersama Tuhan. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.